Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang bertakwa dengan iman dan Islam. Kita memperoleh keselamatan baik di dalam kehidupan di alam dunia ini maupun kelak di dalam kehidupan alam akhirat. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan beberapa larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kita diatur, kita dibatasi, dan aturan serta batasan itu tentunya didasarkan kepada ketentuan-ketentuan ajaran Islam, karena kita adalah umat Islam. Dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentunya tujuannya adalah menghindarkan kita sebagai hambanya, sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari berbagai macam keburukan dan kemudaratan. Di antara larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya adalah larangan menunjuk dengan menggunakan senjata terhunus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menunjuk orang dengan menggunakan senjata terhunus.
baik itu senjata tajam maupun senjata api atau senjata-senjata lain yang bisa mendatangkan kemudaratan baik bagi diri yang bersangkutan maupun bagi orang yang dihunuskan pedang atau senjata tajam kepada dirinya. Larangan ini merujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yushri ahadukum, janganlah menunjuk salah seorang di antara kamu ila akhihi, kepada saudaranya, bisilahi, dengan menggunakan senjata, baik senjata tajam, senjata api, atau senjata apapun. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui, la'ala syaitana, kemungkinan syaitan itu yanzi'u fi yadihi, mencabut dari tangannya, fayaqa'a fi hufratin minan nar, maka dia akan terjerumus ke dalam lembah neraka. Di dalam matan hadis ini tersebutkan dengan jelas salah seorang dari kita, siapapun dia, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu tidak boleh menunjuk atau menuding dengan menggunakan senjata, apakah senjata tajam, senjata api, atau senjata apapun yang bisa membahayakan. Kenapa Nabi melarang umat Islam itu menunjuk atau menuding dengan menggunakan senjata yang membahayakan? Karena tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya syaitan itu bisa menggerakkan tangan seorang hamba sehingga senjata yang ada di tangannya itu bisa membahayakan orang lain. Senjata yang di tangannya itu bisa mencelakai, mencederai, bahkan membunuh orang lain. Sehingga Nabi mengingatkan dengan tegas, fayaqa'a fi hufratim minan nar, maka dia bisa terjerumus ke dalam lembah neraka. Maka hati-hati kalau kita memegang senjata. Jangan menuding orang, menunjuk ke arah orang dengan menggunakan senjata itu. Nah, ini biasanya kalau ada kegiatan bersama, misalnya penyembelihan hewan kurban, masing-masing pegang pisau, pegang parang, ngobrol, kemudian salah-salah, ada gesekan, ada friksi, ada masalah kecil, kemudian menunjuk-nunjuk orang lain dengan menggunakan masing-masing senjata tajamnya. Itu bahaya sekali kata Nabi, karena bisa saja syaitan itu menggerakkan tangan sehingga yang tadinya hanya ingin menuding tiba-tiba kemudian menusukkan senjatanya itu kepada saudaranya sendiri. Jadi Nabi melarang itu karena dikhawatirkan timbul kemudaratan. Sebab dalam prinsip hukum Islam, orang Islam itu tidak boleh membuat kemudaratan bagi dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudaratan kepada orang lain.
Nabi bersabda, la dororo wala diroro. Jangan membuat kemudaratan pada diri sendiri dan jangan pula membuat kemudaratan kepada orang lain. Dan itu sudah menjadi kaidah fiqhiyah, sudah menjadi ketentuan pemahaman terhadap hukum yang menjadi pegangan bagi umat Islam. Jadi larangan pertama yang perlu kita sosialisasikan juga bagi umat Islam yang belum tahu bahwa ada larangan menunjuk atau menuding orang dengan menggunakan senjata, apakah senjata tajam atau senjata api atau senjata apapun yang di situ bisa menimbulkan kemudaratan. Kemudian larangan kedua yang perlu juga kita ketahui supaya bertambah ilmu dan wawasan kita, ada larangan dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan memberikan atau menerima senjata itu harus dalam keadaan terlindungi. Dalam pengertian kalau dia pedang jangan diserahkan dalam keadaan tidak bersarung, harus disarungkan. Kalau dia senjata api, dalam serah terima itu dia harus dikunci dulu atau dikeluarkan dulu pelurunya. Kalau senjatanya laras panjang, dicabut dulu magazinnya. Kalau dia panah, antara busur panah dan anak panah itu serah terimanya dipisahkan supaya tidak terjadi kemudaratan. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Di dalam hadis ini Jabir bin Abdullah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyata'atta as-saifu maslulan. Nabi melarang memberikan pedang dalam keadaan terhunus, dalam keadaan tidak menggunakan sarungnya. Jadi serah terima senjata, apakah pedang, apakah parang, apakah pisau, apakah panah, apakah senjata api, itu harus dalam keadaan yang aman, tidak membahayakan orang yang menerima dan juga tidak membahayakan orang yang memberikan, dan juga tidak membahayakan orang di sekelilingnya. Karena kalau pedang yang tajam dan runcing itu diserah terimakan dalam keadaan tidak berbalut dengan sarungnya, kemudian tiba-tiba ada anak lari-lari kemudian menatap ke arah pedang itu bisa melahirkan kemudaratan. Begitu juga dengan senjata yang lainnya. Anak panah itu ujungnya juga tajam, senjata api juga begitu, rawan terpicu pelatuknya kalau tidak dikunci atau tidak dikeluarkan pelurunya dalam serah terima. Sehingga Nabi mengingatkan,
serah terima senjata itu, apakah pedang atau senjata yang lainnya, harus dalam keadaan yang aman, yang tertutup pintu untuk terjadi kemudaratan baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima. Ini hal-hal kecil yang kadang kurang terperhatikan, sehingga kita nanti pernah mendengar atau membaca berita seseorang sedang membersihkan senjata apinya, tiba-tiba meletus lalu mengenai orang lain. Seseorang memegang pedang, tiba-tiba ada anak lari-lari menatap ke pedangnya dan menimbulkan kemudaratan. Jadi ini semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Tujuannya satu, supaya tidak terjadi kemudaratan. Jadi kalau mau serah terima senjata, apapun bentuk senjata itu, serah terimakanlah dalam keadaan yang aman bagi dirinya, aman bagi penerimanya, aman bagi lingkungannya. Ini larangan kedua yang Rasulullah sampaikan kepada kita selaku umatnya. Jangan serahkan pedang dalam keadaan terhunus atau tidak aman karena tidak berada dalam sarungnya.